Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda syakirin. Salatan wa salaman ala khairil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Muslimin muslimat jemaah Baitur Rahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita sampaikan atas nikmat yang senantiasa Allah curahkan kepada kita. Hingga pada hari yang ke-20 ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah yang telah kita lakukan dan yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puasa kita pada bulan ini dalam suasana yang berbeda karena kita sedang berhadapan dengan wabah yang sama-sama kita ketahui telah membuat banyak aktivitas kita yang harus dikerjakan dalam konteks yang agak terbatas. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang i'tikaf di masa wabah. Apabila kita berbicara tentang i'tikaf, itu artinya menahan diri atau berdiam diri di masjid untuk melaksanakan ibadah. Diambil dari kalimat i'tikafan. Orang-orang yang beriktikaf disebut dengan istilahnya mu'takif atau juga kata-kata akif. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam, dua orang insan terpilih. Mereka ini sudah dikader oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang membersihkan masjid agar orang-orang yang bersujud, orang-orang yang salat dan orang-orang yang beriktikaf dapat melaksanakan ibadah. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifina wal akifina war ruk'is sujud. Kami janjikan kepada Ibrahim dan juga kepada Ismail untuk membersihkan rumahku, kata Allah Ta'ala, supaya orang-orang yang melaksanakan ibadah bisa tenang dan juga orang-orang yang melaksanakan i'tikaf bisa melaksanakannya. Maka oleh karena itu, pelaksanaan i'tikaf ini merupakan bahagian yang senantiasa ditunggu oleh umat Islam ketika kita memasuki 10 terakhir bulan suci Ramadan. Karena memang diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada malam-malam terakhir Ramadan itu ada malam yang sangat istimewa yang nilainya 1000 kali lebih baik atau 1000 bulan lebih baik daripada bulan biasa. Itulah yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu, kata Allah, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya kapan Lailatul Qadar itu hadirnya, maka beliau memberikan penjelasan yang tidak terperinci. Kata Nabi, iltamisu Lailatul Qadri fil witri minal ashri. Carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Maka kalau kita lihat, beliau sendiri juga terlibat di dalam usaha mencari Lailatul Qadar itu. Satu ketika ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang usaha mencari Lailatul Qadar ini dan beliau menjelaskan, iltamisu ma fil ashri al-awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Fa in dha'afa ahadukum au ajaza, apabila salah seorang di antara kalian merasa lemah atau mungkin tidak sanggup, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Fala yughlabanna 'ala sab'i. Jangan sampai kalian melewati 7 hari. Artinya kalau kalian tidak mampu mencapai atau mengerjakan i'tikaf itu 10 terakhir, maka minimal laksanakanlah setidaknya 7 malam yang terakhir. Karena di malam-malam terakhir inilah Allah Subhanahu wa taala telah letakkan malam mulia itu yang kita kenal dengan istilah malam Lailatul Qadar. Maka tidak heran kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, diberitakan syadda mi'dzarah, beliau kuatkan ikatan pinggangnya, wa aikadha ahlah, dan beliau bangunkan ahli keluarganya. Seolah-olah Nabi ingin menyampaikan bahwa tidak ada kesempatan untuk bersantai, tapi sekaranglah masanya untuk memburu. Malam Lailatul Qadar itu beliau cari mulai daripada tanggal 20 sampai kepada tanggal 30 atau 10 terakhir bulan Ramadan. Bahkan dalam satu riwayat beliau malah beriktikaf sampai 20 kali atau sampai 20 malam di akhir-akhir bulan Ramadan. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Rasulullah inilah yang menjadi dalil bahwa i'tikaf di bulan suci Ramadan terutama 10 terakhir itu adalah sunnah. Sunnah itu artinya sesuatu yang amat dianjurkan. Berpahala jika kita mengerjakan dan sangat rugi apabila kita tinggalkan. Karena ini adalah kesempatan yang boleh jadi tidak akan kita temui lagi di tahun-tahun mendatang. Karena tidak ada jaminan bahwa kita akan mendapati bulan Ramadan seperti tahun ini. Maka masalah yang muncul adalah bagaimana kalau sekiranya kondisi kita tidak memungkinkan seperti yang kita hadapi saat ini. Wabah sedang merebak, bahaya juga sedang mengintai. Dan di antara penyebab bahaya itu mudah muncul adalah apabila kita berkumpul di satu tempat. Kita sebutlah sekarang ini masjid. Lalu bagaimana solusinya? Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama ini memiliki maqasid dan syariah kita juga mempunyai tujuan. Salah satu tujuannya adalah untuk memelihara jiwa orang-orang Islam atau manusia agar kita tidak binasa. Maka tidak ada syariat itu kecuali selalu disesuaikan dengan kemaslahatan jiwa kita. Apabila syariat itu bertentangan dengan kewajiban memelihara jiwa, maka kewajiban memelihara jiwa lebih patut didahulukan daripada kita melaksanakan syariat yang seharusnya kita kerjakan. Ini dapat kita lihat dalam beberapa contoh. Dalam solat misalkan, solat adalah ibadah yang paling berat. Bahkan dalam Al-Quran kalau kita lihat, Allah seolah-olah tidak sedikit pun memberikan keringanan, bahkan dalam perang sekalipun. فَإِذَا أَقَمْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةِ. Bila engkau bersama mereka dalam perang, kata Allah, lalu engkau salat, maka berjamaahlah. Sebahagiannya sujud, sebahagian lagi berdiri. Dan apabila mereka sudah sujud, maka engkau salatlah bersama jamaah yang lain yang belum salat bersamamu. Bila kita lihat ayat ini, seolah-olah Allah tidak sedikit pun memberikan keringanan karena begitu beratnya salat. Namun ternyata apabila pelaksanaan salat itu bertentangan dengan keharusan menyelamatkan diri, maka salat itu akan diringankan oleh Allah. Sebagai contoh, ketika kita dalam bermusafir, yang dimana di situ jika kita menyempurnakan salat akan menyulitkan, maka Allah Subhanahu wa taala bolehkan kita untuk mengurangi jumlahnya. Bahkan bolehkan kita untuk memadukan pelaksanaannya. Wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru. Apabila kamu berjalan di muka bumi, maka tidak ada masalah, kata Allah, kalau engkau menjamak salatmu. Dan dalam praktek hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqasar salat. Artinya salat yang tadinya kelihatan begitu sangat tidak bisa diberikan toleransi, tapi ketika berbenturan dengan kesulitan,
maka ia akan mendatangkan kelonggaran. Inilah prinsip yang dimiliki oleh agama ini. Begitu juga dalam ibadah puasa yang kita lihat sedang kita lakukan sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada setiap orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, wajib bagi kamu berpuasa. Seolah-olah siapa saja yang beriman wajib puasa, baik dia anak-anak maupun orang dewasa, orang-orang yang berada dalam perjalanan, bahkan orang sakit. Tetapi ternyata di dalam ayat seterusnya Allah keluarkan orang-orang yang tidak mampu, karena kemungkinan besar akan menyulitkan mereka melaksanakan ibadah ini. Ayyaman ma'dudat. Salat ibadah puasa itu pada hari yang sudah ditentukan. Faman kana minkum maridan, maka siapa di antara kamu yang sakit atau berada di dalam perjalanan, tidak usahlah berpuasa, kata Allah Ta'ala, gantilah ibadah puasa itu pada hari-hari yang lain. Inilah menunjukkan betapa fleksibelnya ajaran agama ini, dan target yang ingin dicapainya adalah memelihara jiwa kita. Maka oleh karena itu, kembali kepada i'tikaf, apabila i'tikaf itu hanya sunat, sementara jika kita laksanakan akan menyebabkan kita menghadapi masalah kesehatan besar, maka disitulah gugurnya hal-hal yang sunat itu. Dan ibadah-ibadah itu boleh kita ganti dengan yang lain. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita dikatakan bahwa tidak memerlukan atau tidak perlu melaksanakan i'tikaf itu karena adanya masalah virus sekarang yang sedang menyebar, haruskah kita membiarkan ibadah ini berlalu begitu saja? Atau kita tidak melakukan apa-apa di 10 terakhir bulan Ramadan ini? Ya tentu tidak. Karena ibadah itu bisa kita lakukan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi aman, bahkan dalam kondisi yang amat menakutkan. Allah Subhanahu wa taala telah membuat ibadah-ibadah di dalam agama ini menjadi cukup banyak dan bisa kita memilihnya sesuai dengan kondisi. Setidaknya niat kita untuk melaksanakan ibadah itu pun sudah menjadi baik di mata Allah Ta'ala. Nabi pernah menyebutkan niyatul mu'min khairum min amali. Niat orang beriman itu ada kalanya lebih baik daripada amalnya. Maka orang yang biasa melaksanakan i'tikaf setiap tahun, pada tahun ini mereka tidak bisa melaksanakannya karena ada wabah, Allah tidak akan melupakan semangat itu. Allah juga tidak akan mengabaikan niat itu, karena niat itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, andai kata engkau sembunyikan apa yang ada di dalam hatimu, atau kalian keluarkan dalam bentuk perbuatan, ya'lamuhullah, Allah Subhanahu wa taala sungguh mengetahui hal itu. Maka oleh karena itu, i'tikaf atau i'tikaf ini mudah-mudahan dapat menjadi pahala bagi kita. Namun walaupun begitu, ia tentu tidak bisa kita lakukan di rumah. Karena i'tikaf itu merupakan kekhususan masjid. Maka kalau ada orang bertanya, jika kami berniat i'tikaf, tetapi kami buat di rumah, apakah sah i'tikaf itu? Jawabannya tidak. Karena itu bukan i'tikaf namanya, tetapi menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Kita tidak perlu merasa kecewa, karena Nabi juga pernah berbicara tentang menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh keyakinan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Kata menghidupkan di sini bukan hanya i'tikaf, tapi segala bentuk amal yang bisa membuat waktu-waktu malam yang kita miliki itu bermanfaat. Maka bila kita lihat, hadirin yang dimuliakan, Allah Subhanahu wa taala bolehkan kita beramal ibadah di malam itu dengan bentuk bermacam-macam. Yang paling utama sebagai penggantinya jika kita hanya berdiam diri di rumah, laksanakanlah qiyamul lail atau salat tahajud. Karena salat tahajud ini merupakan salat sunat yang paling afdal dan paling baik
setelah salat fardu. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita agar kita tidak menggunakan waktu malam itu hanya sekadar untuk tidur. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan ambillah sebahagian dari malam yang engkau miliki. Berdirilah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahajudlah, laksanakan salat. Mudah-mudahan Allah membangkitkanmu kelak di hari kiamat dalam keadaan terpuji dan beruntung. Maka salat malam ini menjadi bahagian sekarang ini yang bisa kita lakukan secara fleksibel. Karena dia tidak harus dilaksanakan di masjid, bahkan dia dianjurkan justru untuk kita hidupkan di rumah. Dengan begitu, kondisi kita yang berdiam diri di rumah tidak akan kosong walaupun kita tidak sempat melaksanakan i'tikaf sebagaimana biasa kita lakukan di bulan-bulan Ramadan tahun lalu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Qiyamul Lail ini menjadi amal ibadah sunnah yang senantiasa dipelihara oleh Rasulullah. Bahkan Nabi menyebutkan, ini adalah wajib untukku, walaupun itu adalah sunat untuk umatku. Wajibnya untuk beliau mengandung makna di situ, bahwa ibadah ini sangat penting dan sangat diberatkan oleh beliau. Maka mudah-mudahan kita dengan adanya kita di rumah, kita punya kesempatan untuk melakukannya. Apalagi jika kita mengerjakannya bersama ahli keluarga. Bangunkan anak kita, bangunkan istri kita, salatlah bersama-sama. Bukankah itu yang jarang-jarang sekali kita lakukan? Maka pada waktu inilah kesempatan terbaik untuk itu. Kemudian juga di malam-malam bulan suci Ramadan, andai kata kita tidak bisa beriktikaf, tapi kita bisa membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan warattilil Qur'ana taratila. Bacalah Al-Quran secara tartil. Tartil ini menurut para ulama artinya membaca dengan tajwid, menepatkan makhraj hurufnya dan membetulkan cara penyebutannya. Membacanya dengan baik itu disebut dengan istilah membaca secara tartil. Bacaan-bacaan Al-Quran inilah yang akan menjadi koleksi amal ibadah bagi kita selagi kita hidup. Karena setiap bacaan itu tidak hanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu. Bahkan kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bal, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Walikulli harfin asyara. Untuk setiap huruf itu ada 10 kebaikan. Maka bacalah Al-Quran. Baliklah ia. Jadikanlah ia sebagai bukti bahwa kita bisa memanfaatkan bulan ini sesuai dengan momen bahwa bulan ini juga adalah bulan Al-Quran. Kemudian lagi, selain itu, juga bisa kita lakukan tadabbur Al-Quran. Ini merupakan perbuatan yang sangat baik. Bahkan kata Imam Ibnu Taimiyah, sebaiknya ketika kita membaca, hendaklah kita mentadabburi. Karena Al-Quran ini adalah petunjuk. Petunjuk itu baru bisa kita maknai dan kita resapi apabila kita memahaminya. Memahami Al-Quran itu tentu melalui tadabbur Al-Quran. Maka semakin banyak kita memahaminya, semakin dapat oleh kita petunjuknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan barakah kepada kita. Dalam situasi sempit apapun, kita bisa memanfaatkan waktu untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harapan kita, wabah yang sedang kita hadapi ini, mudah-mudahan segera berlalu dan kita akan kembali dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan siang ini dapat bermanfaat bagi kita untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita. Juga jaga kesehatan dan tetaplah bersyariah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.